Instagram berikutnya Hamdani 13 tadi tercantum di bio di Instagram yang satu lagi. Ini konten selanjutnya, ini komentar-komentar dari yang bersangkutan akun Hamdani 13 tadi. Oke. Pak bisa dijelaskan bagaimana perkembangan proses hukum dari klien kita sebagai yang melaporkan ke Mapolda Sumut, Pak? Ya, kita sudah melaporkan di hari Kamis yang lalu ya atas dugaan pencemaran nama baik atau penghinaan dan pelecehan Ibu Erni ya, yang diduga dilakukan oleh pemilik akun Hamdani Saputra, dan juga ada satu lagi Lala 2425, dan itu sampai sekarang kita lagi menunggu nih panggilan dari Polda untuk nanti kita akan memberikan keterangan lebih lanjut ya, terkait dengan kronologis detail laporan tersebut. Oke, sejauh ini perkembangannya seperti apa, Pak? Apakah sudah ada pemanggilan dari kedua belah pihak, dari polisinya atau gimana, Pak? Sampai hari ini belum, tentu kita terus berkoordinasi. Ya insya Allah dalam waktu dekat nanti ada pemanggilan lah, kan? Karena mungkin masih baru beberapa hari kan. Kita juga sudah bersiap lah. Klien kita nanti akan siap menghadiri ya jika dipanggil oleh pihak kepolisian, penyelidik, dan akan kita memberikan keterangan dan juga nanti kita menghadirkan juga saksi untuk mendukungnya. Atas dasar apa nih, Pak, kita melapor ke Polda Sumut nih, Pak? Ya, pertama yang saya sampaikan bahwa ini juga bisa menjawab ya banyak persepsi yang muncul sekarang bahwa subjek hukum pengadu ini adalah pribadi Ibu Erni. Itu yang harus digarisbawahi, bukan dia mewakili institusinya atau lembaganya, bukan di atas nama jabatannya sebagai ketua DPR ya, tapi dia yang diserang ini kan hak pribadinya. Jadi setiap orang itu kan melekat hak asasinya, hak hukumnya untuk dilindungi kan. Nah, konteks dan konten yang kita persoalkan ini adalah menyangkut mengenai konten yang berhubungan dengan urusan pribadi yang berkaitan dengan kalimat-kalimat yang kita anggap sangat tendensi ya, dan ini berdampak ya bagi Ibu Erni secara pribadi, dan juga dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak ini tentu berhak ya dia sebagai seorang pribadi melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Oke. Barang bukti yang sudah diserahkan ke polisi apa aja, Pak? Bisa diperlihatkan, Pak? Barang bukti sudah kita sampaikan kepada pihak kepolisian ya, nanti biar juga dia menjadi bahan dari pihak kepolisian untuk melakukan pengungkapan. Ada postingan-postingan yang sudah kita screenshot ya dari pemilik akun tadi ya, termasuk isi dari komentar-komentar yang kita anggap itu sebagai dugaan dan tindak pidana tadi. Nah, kemudian kita juga nanti akan menghadirkan saksi. Kemarin sudah kita sampaikan kepada SPKT ya. Saksinya nanti ada suami dari Ibu Erni ya kan, dan juga ada beberapa orang lah ya di luar itu yang nanti akan kalau dipanggil ya soal bisa dipanggil dan memberikan keterangan. Nah, ini kan tahap awal ya, masih penyelidikan. Penyelidikan ini tentu kan pihak penyelidik itu akan terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti, keterangan ya, untuk melihat perkara ini apakah memenuhi syarat, apakah perkara ini merupakan
tindak pidana, ya, dugaan tindak pidana dan menusa untuk ditingkatkan di penyidikan. Oke. Jadi ini masih awal, nanti kita berharap pihak kepolisian, kita menyerahkan ya kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti ini, dan kita selalu akan berkoordinasi nanti. Jadi sejauh ini untuk barang buktinya masih berupa screenshotan itu ya Pak ya? Screenshot postingan dan komentar, komentar itu, dan sepertinya kalau kita lihat monitor ya itu sudah terhapus sepertinya. Okay. Komentar itu sudah dihapus oleh yang bersangkutan. Nanti saya kira itu kan menjadi bahan juga ya bagi penyelidik nanti tentu untuk melihat kenapa dihapus dan unsur niat dan maksudnya itu terhadap ya postingan atau komentar yang disampaikannya melalui Instagramnya itu apa kira-kira gitu ya. Okay. Termasuk definisi dari bahasanya itu. Nah, kita lihatlah perkembangannya ya kan. Apakah yang akun itu misalnya milik dia, ya kan? Ini kan penting juga secara resmi dinyatakan. Ya kan? Kemudian apa niat, maksud dan tujuannya terhadap komentar-komentar itu. Okay. Jadi ini masih awal, saya kira perkara ini akan mudah-mudahan bisa terus berlanjut, dan kita berharap penegakan hukum terhadap laporan ini bisa berjalan dengan baik. Pak, mungkin berapa akun nih yang kita laporkan, 1 atau 2 akun nih Pak? Ada 2 akun. 2 akun ya, ini Hamdani Saputra 13 dan Lala _la 2425. Jadi kenapa 2 akun ini? Karena ini yang kita anggap memberikan komentar yang bermuatan ya, bermuatan pencemaran nama baik, merendahkan, melecehkan atau menghina kedudukan Ibu NS secara pribadi ya di dalam postingan atau komentar di akun tersebut. Nah, itu. Oke, Pak, sejauh ini apa betul yang 1 akun atas nama Hamdani itu wakil ketua DPRD Deli Serdang, atau kita masih menduga nih Pak? Ya, pertama karena ini sudah masuk ranah hukum, tentu kita mengatakan bahwa ini diduga terlebih dahulu, karena kita ingin bahwa itu nanti disampaikan secara resmi di penyidik atau penyelidik ya nanti. Tapi kalau kita lihat dari akun Hamdani Saputra ini ya, dan kemudian kita bandingkan atau kita sesuaikan dengan akun yang lain, yaitu akun Hamdani Saputra Ajam namanya, itu ada foto beliau dan ada kegiatan-kegiatannya, dan di bio akunnya itu dicantumkan juga yang akun Hamdani Saputra 1313. Ya diduga milik dia, tetapi ya pemilik akun ini ya, pemilik akun Hamdani Saputra ini diduga miliknya wakil ketua DPRD Kabupaten Serdang ya, Pak Hamdani. Tapi itu kepastian hukumnya nanti itu dia akan memberikan, kita harapkan memberikan keterangan yang dipanggil, apakah benar. Tapi kalau dia dilihat dari pemberitaan yang ada, sepertinya beliau. Oke, tapi Pak, tadi kan ada 1 akun lagi tuh namanya Syala, itu ya Pak ya? Itu siapa tuh? Apa kita mengetahui itu atau tidak tahu itu siapa Pak? Atau kita, jadi yang kita ajukan pemilik akun, ada penelusuran ya. Siapa pemilik akun Hamdani Saputra ini, pemilik akun Lala _la 2425 ini. Makanya ini kan kalau berdasarkan informasi sudah masuk ke unit berkait kan. Nanti kan penyelidik itu akan men-tracking, yakin ya siapa pemiliknya.
Oke. serahkan lah gitu kan. Apakah kalau untuk yang Hamdani ini Pak, kalaulah betul dia wakil ketua DPRD Deli Serdang, apakah sebelumnya memang mereka pernah punya masalah pribadi nih atau gimana tuh Pak? Kalau sebelumnya saya tidak tahu ya soal persoalan pribadi yang lain, tapi saya kira Ibu Erni membuat laporan ini atau pengaduan ini pasti ada latar belakang yang tidak tiba-tiba, mungkin ada ini mungkin sepertinya begitu ya, sudah berlangsung dalam kurun waktu yang beberapa lama, kemudian mungkin Ibu Erni berdiam diri, tapi sepengetahuan saya karena ini sudah masuk ke area publik, maka beliau membuat pengaduan ini. Kalau upaya perdamaian dari kedua belah pihak apakah ada Pak? Kalau perdamaian ini kan sampai sekarang saya belum tahu, dan ada upaya. Klien saya tidak ada menyampaikan ada upaya perdamaian. Dan itu kalau dari sisi kami kan menjalankan kuasa ya, untuk mendampingi beliau sebagai penasihat hukum untuk membuat pengaduan ini. Ini kan delik aduan ya, dalam koridor delik aduan dalam kapasitasnya ini nanti ya kita serahkan kepada klien kita gitu. Kalau misalnya ada opsi seperti itu, terus sampai hari ini saya belum tahu ada rencana. Oke. Pak, rencananya kan Golkar nih akan mempertemukan kedua belah pihak nih Pak, antara Pak Hamdani dan Ibu ini. Gimana tanggapan kita Pak? Apakah kita sudah mengetahui atau belum Pak? Partai Golkar ya. Jadi gini ya, ini kan suatu hal yang terpisah ranahnya. Ini berkaitan laporan ini atau pengaduan berkaitan dengan posisi pribadinya Bu Erni. Kalau Golkar itu kan berarti institusi partai politik di mana Bu Erni sebagai kader partai Golkar itu kan wilayah internal partai. Ada mekanisme sendiri di di partai. Kalau yang ini kan mekanisme hukum pidana, penegakannya kan berbeda. Ya, kalau itu pemanggilannya, nah itu wilayah internal partai. Ibu Erni lebih tahu bagaimana karena dia juga kader partai menyikapi atau penyelesaian internal partai itu di luar wilayah kita. Oke, berarti sejauh ini Ibu Erni tidak membilang ke kuasa hukum ya Pak terkait adanya pemanggilan ini atau belum ada arah ke sana Pak? Nanti saya konfirmasi beliau. Okay. Saya konfirmasi beliau kalau memang itu ada pemanggilan. Tapi saya katakan bahwa ada itu kan internal partai kan, urusan dengan partainya. Ini urusan mengenai pengaduannya. Nah itu saya kira ya wajar-wajar saja itu terjadi ya kan, karena yang terlapor diduga juga ya ada partai juga kalau nggak salah kan begitu kan, juga begitu ya, itu kita serahkan lah kepada Bu Erni dan partainya. Oke, sejauh ini Pak setelah ada kita melaporkan nih kedua belah pihak itu, apakah ada kedua belah pihak itu konfirmasi ke kita atau minta perdamaian atau gimana Pak sejauh ini? Sejauh ini nggak ada. Yang kita ketahui ya kita sebagai kuasa hukum tidak ada opsi perdamaian yang muncul ya, yang saya ketahui ya. Saya tidak tahu apakah kepada klien kita langsung bersangkutan. Jadi sejauh ini kita nggak mengetahui ada hal seperti itu. Berarti sejauh ini kuasa hukum dari pihak yang terlapor ini juga tidak ada menghubungi kita ya Pak ya? Nggak ada. Oke. Pak, terakhir langkah kita nih ke depan seperti apa nih Pak setelah melaporkan ini? Pertama tentu kita ini menjadi skala prioritas kita. Kita kan sudah membuat laporan pengaduan. Tentu kita berharap bahwa ini bisa diproses secara hukum lebih lanjut. Nah, ingat ya, ini kan masih tahap penyidikan, kita harapkan masuk di penyidikan dan seterusnya sampai ada kepastian hukum terkait dengan penegakan hukum kasus ini. Nah, kita juga sedang menyusun juga ya, membuat laporan ke Komnas Perempuan karena ini berkaitan dengan ini ya,
Hak asasi perempuan berkaitan dengan kekerasan apa namanya, verbal. non fisik atau verbal ya, perundungan juga bisa. Nah, ini sedang kita diskusikan juga, bullying juga. Karena ini ranah perlindungan terhadap perempuan, ini ranah pidananya kan, walaupun dia konteks pengaduannya ini pidana, ini perlindungan perempuan, itu yang memiliki kaitan ini. Oke. Kaitan. Pak, mungkin untuk laporan sejauh ini gimana Pak dengan Polda, koordinasi kita dengan Polda? Koordinasi kita dengan Polda terakhir kita ketahui ini sudah masuk dilimpahkan ke bagian unit terkait. Nanti informasi yang kita dapatkan dalam waktu dekat ya, kita akan dipanggil ya, masuk kami WNI ya, akan dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban. Jadi langsung ya dia menyampaikan aduan kan langsung. Oke. Berarti laporan ini atas pencemaran nama baik ya Pak ya? Ya, ada ketentuan hukum yang dimaksud ya, pasal 27A, ada juga ketentuan 300 pasal 319 KUHP ya kan, yang berkaitan itu materinya mengenai penyerangan harkat dan martabat WNI, nama baik, pencemaran nama baiknya, penghinaan atau pelecehan ya, pelecehan sehubungan dengan kedudukannya secara pribadi dan sebagai perempuan. Jadi terkait dengan materi pemenuhan unsur pidana ya, nanti saya kira kita menyerahkan kepada penyidik ya untuk rumuskannya. Nanti kan ini kan akan dikumpulkan dulu fakta-fakta, bukti, keterangan dan sebagainya. Nanti mana unsur yang dapat terpenuhi, nanti kan ini kan akan berlanjut menjadi apa namanya, proses hukum. Ini karena proses hukum akan terus berjalan ya, insya Allah kan gitu. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.